Oke guys, jadi balik lagi di channel aku dan di video kali ini berbeda ya guys ya dari video-video sebelumnya. Karena biasanya aku main game ya, main eFootball. Tapi di video kali ini tuh aku mau ngebahas video aku yang dulu pernah aku bikin, yaitu tentang pengalaman kerja setahun di BUMN ya guys ya. Setahun aku kerja di BUMN. Dan di video itu kebetulan banyak banget nih dari minggu-minggu ini dan bulan-bulan ini tuh banyak banget yang nge-reply, banyak yang nanyain. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan, mungkin karena akan dibukanya FHCI ya, rekrutmen bersama BUMN. Jadi mungkin banyak yang nanya-nanya dan penasaran gimana kerja di BUMN itu. Dan di video kali ini aku bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang mungkin di kolom komentar sebenarnya udah pernah aku jawab, tapi mungkin kalian masih bingung dengan jawaban yang aku kasih, dan di sini aku bakalan jelasin lagi. Ya, dan nanti mungkin di akhir video aku bakalan kasih tips juga gimana cara aku ngelewatin dari proses tes sampai aku bekerja sekarang di BUMN. Dan kalau di total berarti sekarang udah 2 tahun ya. Karena ini video aku buat 1 tahun yang lalu. Kurang lebih 1 tahun yang lalu. Oke, jadi langsung aja aku bakalan lihat di sini untuk komentar-komentar kalian. Di sini aku lihat dulu nih komentar pertama ya yang bakal aku jawab. Di sini, masuk BUMN minimal harus S1 kah? Nah, ini banyak juga nih yang nanya apakah jenjang pendidikan itu mempengaruhi untuk masuk ke BUMN. Tentu aja berpengaruh untuk jenjang pendidikan, karena masing-masing BUMN itu, perusahaan BUMN itu punya formasi tersendiri guys. Jadi tergantung dari perusahaannya membuka formasi yang mana, apakah untuk S1, D3 atau SMA sekalipun itu bisa untuk daftar BUMN. Jadi tergantung dari formasinya dibuka apa enggak. Jadi waktu itu aku juga pas masuk BUMN, kebetulan formasi yang dibuka itu untuk S1 kalau nggak salah. Jadinya aku bisa daftar. Untuk yang di bawah S1 itu bisa juga daftar, tapi tergantung formasinya buka apa enggak. Oke, yang kedua, ini tamatan SMA sederajat bisa masuk BUMN nggak bang? Ya itu kayak yang ku jelasin tadi ya. Jadi tamatan SMA pun sebenarnya bisa, tergantung dari formasi perusahaannya itu buka enggak untuk tamatan SMA. Terus di sini ada lagi nih, waktu itu ijazah dan SKL sudah keluar bang. Ini jujur aku lupa banget. Tapi dari tanggal aku masuk ke BUMN-nya sendiri sama tanggal aku lulus itu lumayan beda jauh sih, selisih 2 bulan ya. Jadi kemungkinan waktu itu ijazah aku udah keluar. Tapi kalian gak usah khawatir, karena kalau misalnya kalian seorang fresh graduate, sebenarnya SKL itu juga bisa dipakai untuk mendaftar. Jadi nanti ijazah itu kalian bisa susulkan. Ya sebenarnya jangan terlalu takut sih. Kalian coba dulu, try dulu ya. Jangan terlalu terpengaruh harus pakai ijazah, harus pakai ini itu. Pakai dulu apa yang kalian punya, nanti semoga bisa lolos ya. Karena sebenarnya SKL sama ijazah itu sebenarnya setara. Tinggal ijazah itu sebenarnya kalian dapetin kan butuh proses yang lama. Jadi untuk ibaratnya pembanding yang setara untuk kalian mendapatkan pekerjaan ya bisanya pakai SKL itu. Jadi SKL itu juga sah untuk kalian daftar ke tempat kerja. Oke, terus di sini lagi ada yang nanya nih, bang masuk BUMN onboardingnya dapat apa aja? Aku bingung nih sebenarnya onboardingnya apa ya, bahasanya onboarding. Mungkin kalau bisa aku jelasin, pas pertama kali kita masuk tentu privilege yang kita dapatkan ya gaji, ya pasti kita digaji, dan gaji pun tergantung lagi dari kebijakan masing-masing perusahaan untuk jumlahnya. Terus yang lain-lainnya ya paling kita kayak dapat tunjangan kesehatan atau BPJS dan tunjangan pajak kayak gitu ya. Dan ya sejauh ini sih seperti itu. Adapun nanti tunjangan-tunjangan lain itu tergantung BUMN-nya masing-masing. Biasanya ada sih yang ngasih tunjangan kayak tunjangan pendidikan atau tunjangan yang lain. Itu tergantung lagi dari background perusahaannya gitu. Oke. Terus ini ada lagi nih yang nanya nih, tank sharingnya masuk BUMN mana om?
waktu awal masuk langsung PKWTT atau PKWT dulu. Oke, jadi untuk BUMN mana yang aku masuk nggak mau di-spill ya. Oke, untuk ini aja nih, waktu awal masuk langsung PKWTT atau PKWT. Jadi untuk PKWTT itu kan kalau nggak salah pekerja waktu tak tentu ya, yang PKWT itu tentu ya. Nah, di sini aku jelasin aja yang versi punya aku di perusahaan aku. Jadi dulu itu aku masuk itu jalur OJT atau on job training. Jadi setelah melewati 6 bulan masa on job training, kita itu dikasih kontrak pusat atau kontrak perusahaan. Nah, kontraknya itu berlaku tergantung tentatif sesuai dengan kinerja kita. Jadi kalau misalnya kita dianggap layak untuk diperpanjang setahun, diperpanjang. Habis itu diperpanjang terus sampai nanti ada batasnya. Batasnya itu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalian banyakin referensi di situ untuk masa kerja ya. Karena ada juga di BUMN yang aku tahu itu mereka cuma 6 bulan masa MT, manajemen trainee, habis itu langsung diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, kalau di kasus aku enggak. Jadi OJT dulu, habis itu ada ikatan kontrak pusat, ikatan kontrak perusahaan, habis itu nanti baru ada pengangkatan menjadi pegawai tetap. Kayak gitu. Terus ini ada lagi yang nanya, Bang, waktu ngelamar ke BUMN lewat situs web apa ya? Nah, untuk situs web yang waktu itu aku daftar itu langsung dari situs perusahaannya. Kebetulan perusahaan ini tuh lagi buka lowongan untuk pegawai di perusahaan ini ya. Jadi aku daftar di situ dan mengikuti tes dari perusahaan ini langsung. Biasanya sih banyak jalur ya, nggak cuma lewat nggak cuma lewat tes dari perusahaan itu sendiri, ada juga lewat FHCI BUMN ataupun dari jalur-jalur yang lain. Jadi untuk masuk ke BUMN itu nggak straight harus lewat FHCI. Kadang dari perusahaan juga itu buka lowongan sendiri atau bisa lewat jalur dari kantor cabang atau kita pernah magang gitu. Itu juga bisa menjadi jalur kita masuk ke salah satu perusahaan BUMN. Kemudian ini ada lagi ini yang nanya, Bang, please jawab, pas daftar BUMN itu pakai CV-nya ATS atau gimana, Bang? Ini aku kurang tahu nih CV ATS ini apa ya. Tapi waktu itu aku pakai CV-nya CV yang normal-normal aja sih, yang kayak ada foto, terus ada nama, ada pengalaman organisasi, pengalaman kerja yang kayak gitu-gitu. Jadi kalian jangan takut untuk pakai CV yang ATS atau yang biasa ya, sebenarnya sama aja. Cuma mungkin ada beberapa perusahaan yang mewajibkan pakai CV ATS. Nah, kebetulan pas aku daftar dulu itu nggak pakai CV ATS ya. Jadi pakai CV yang biasa aja. Terus di sini ada lagi yang nanya, Bang, mau tanya, kerja di BUMN ada yang keliling ke warga nggak? Soalnya adik saya dikabarin kayak begitu. Tugasnya nanti keliling, terus nanti wajib tinggal di mes. Saya masih awam tentang kerja di BUMN. Kalau tentang kerjanya keliling warga ke warga, ya sebenarnya tergantung perusahaan yang didaftar sebenarnya apa. Terus kita harus lihat juga background perusahaannya ini bergerak di bidang apa. Nanti ada gambarannya kok. Misalnya dia di bidang pertambangan ya pasti dia akan ditambang. Mungkin kalau BUMN-nya tentang sosial mungkin akan ada pekerjaan seperti ini. Ya aku juga nggak bisa mastiin ya, soalnya aku juga baru tahu nih ada yang kayak gini. Dan kalau di aku sendiri ya udah kebayang sih dari background pendidikan aku dan BUMN aku daftar itu sejalur ya guys ya. Jadi udah kebayang kerjanya bakalan ngapain. Terus ada lagi yang nanya nih, Bang, kalau ngelamar BUMN gak sesuai jurusan gak apa-apa kan ya? Ya gak apa-apa sih sebenarnya. Tergantung si BUMN ini buka nggak gitu loh untuk all jurusan. Misal untuk staf akuntansi diperlukan biasanya itu sarjana akuntansi. Tapi kalau di kolomnya available untuk semua jurusan, ya sebenarnya kita sah-sah aja buat daftar. Cuma memang peluangnya ya aku nggak bisa jamin, bisa besar bisa kecil, tergantung dari pengetahuan kita lagi. Misal dari tes kita atau nanti dari wawancara kita bisa ngelewatin, ya berarti emang kita yang kompeten ya. Oke,
Terus Bang dikasih tahu penempatan kerjanya sebelum perjanjian kerja ya. Jadi kita bisa antisipasi buat pertimbangan diambil atau tidak. Oke. Jadi kalau untuk dikasih tahu di awal, sebenarnya nggak dikasih tahu di awal sih. Cuman pas wawancara kita ditanyain, bersedia nggak ditempatin di seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau aku sih jawabannya ya bersedia ya. Karena kalau kita nggak bersedia ya kecil kemungkinan kita bisa diterima. Nah, pertama itu. Yang kedua, ketika kita sudah menjawab iya, itu kita harus konsekuen. Suatu saat kita dipindah tugaskan dari kantor pusat, ya kita harus mau nggak mau ya, tidak bisa menolak karena itu juga sebenarnya bagian dari perjanjian kerja kita. Kalau misalnya dikasih tahu di awal sih sebenarnya enggak. Dan kalau misalnya itu menjadi antisipasi untuk pertimbangan diambil atau tidak, sebenarnya dari awal kan sudah dikasih tahu sebenarnya apakah kita bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia atau tidak. Tapi jika tidak ada kata-kata itu di awal ya sebenarnya kita mungkin bisa nego ya. Bisa nego ketika kita ditempatkan di luar di luar daerah mungkin ya kita bisa nawar untuk tidak mengambil. Tapi kalau di awal itu biasanya dikasih tahu sih. Karena rata-rata perusahaan BUMN itu kan banyak cabangnya ya di seluruh daerah. Bisa jadi kita ditempatkan di daerah-daerah lain. Kayak gitu sih. Terus ada lagi yang nanya nih, Kak, kalau seandainya kita keterima terus ditempatkan di luar daerah, apakah transportasi dan akomodasi ditanggung perusahaan? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya langsung menusuk ya. Sebenarnya kalau misalnya tanggungan, entah itu akomodasi ataupun transportasi, itu kembali lagi ke kebijakan perusahaannya. Apakah kebijakan perusahaannya itu mengakomodir untuk akomodasi dan transportasinya. Jadi itu sebenarnya bisa kita tanyakan di awal ya. Kalau misalnya kita masuk ke perusahaan terus ditempatkan di luar daerah, apakah kita mendapat privilege apa yang kita bisa dapatkan gitu. Jadi nggak bisa kita langsung state bahwa ketika kita keluar dari daerah kita ditanggung sepenuhnya, ya nggak juga, tergantung perusahaannya itu memang perusahaannya ini memang mengakomodir nggak. Takutnya memang di awal udah di state tidak diakomodir kan ya kembali lagi ke kita gitu ya. Oke, jadi ini beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab dan itu aja sebenarnya pertanyaannya. Dan dari yang aku lihat ya, yang bisa aku simpulin, banyak dari kalian itu yang masih bingung sebenarnya sebenarnya kerja di BUMN ini seperti apa. Nah, kebetulan di tahun kedua ini aku ditempatin di luar daerah nih guys. Jadi setahun aku di kantor pusat dan ini tahun kedua aku di luar daerah. Jadi sebenarnya untuk pekerjaannya itu ya tergantung dari perusahaan yang kalian pilih itu apa, bergeraknya di bidang apa, itu kalian harus tahu dulu, minimal kalian tahu itu. Karena jangan sampai kalian cuma milih-milih terus masuk, kalian nggak ngerti pekerjaannya itu seperti apa. Minimal kalian tahu basicnya dulu. Misal kalian mau daftar ke bank, nah kalian harus tahu di bank itu sebenarnya apa aja sih, alurnya itu seperti apa. Itu kalian bisa searching di internet lah. Nah, barulah setelah itu kalian perdalam dari perusahaan yang kalian mau masukin itu seperti apa. Jangan jangan kayak tebak-tebak buah manggis gitu. Jangan ngasal, karena nanti ketika memang kalian kompeten dan diterima ya, dan rezeki kalian sayang banget kalau misalnya sampai berhenti di tengah jalan gitu. Dan sepengalaman aku ya, mulai dari awal, ini aku ceritain aja ya. Dari awal kan aku tes dulu ya, tes. Nah, tes yang paling sering dihadapin di pekerjaan itu pasti psikotes guys. Itu udah kuncian paling awal untuk menyaring manusia guys. Jadi ketika ada bukaan misalnya dia pendaftarnya 1000, nah pasti banyak yang gugur itu di awal itu di psikotes guys. Nah, banyak orang yang menganggap sebenarnya psikotes itu kita berperangnya melawan soal. Tapi itu menurut aku anggapan yang keliru. Karena kalau kalian masih berperang dengan soalnya berarti kalian belum siap. Tapi lawan sesungguhnya di psikotes itu adalah waktu guys. Jadi kalau misalnya kalian sudah menganggap waktu itu lawan terberat, nah itu baru yang benar gitu. Karena waktu itu misalnya aja ya, kayak kalian dikasih soal psikotes 100 nomor, terus dikasih waktu cuma 90 menit. Berarti kan kalian harus bisa mengerjakan satu soal itu di bawah 1 menit guys.
Nah itu belum mikirnya lagi gitu kan. Jadi kalian itu harus banyak-banyakin latihan soal biar tahu pola-pola dalam mengisi soal psikotes. Karena kalau misalnya kalian udah sering latihan, nah itu bisa membantu kalian untuk mengasah cara berpikirnya. Nah tinggal kalian gimana caranya berperang melawan waktunya. Karena kalau kalian masih berperang melawan soalnya, ya susah berperang melawan waktunya. Karena untuk berpikir jawaban dari soal aja itu udah lama guys. Jadi sebenarnya harus sering-sering latihan sih. Terus habis itu aku tuh ada tes wawancara. Nah di wawancara user juga ini ada dua sih. Ada wawancara user dan wawancara human capital. Waktu itu aku dibarengin tuh wawancaranya. Dan sebenarnya dari yang aku lihat ya, di wawancara ini seberapa bisa kita menguasai apa yang akan kita daftar sih. Dan di sini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang tricky sebenarnya. Misalnya aja kayak kalau kalian ditanya apakah ada pertanyaan lagi untuk perusahaan kami. Nah sebenarnya itu dari yang aku baca-baca ya, itu sebenarnya pertanyaan jebakan guys. Jadi kalau kalian misalnya nggak nanya, ya kalian bisa dianggap tidak tertarik sama perusahaan yang kalian daftar gitu. Justru harusnya kalian bertanya balik. Misalnya aja mempertanyakan kalau misalnya kalian masuk akan mendapatkan pekerjaan seperti apa, pemetaan pekerjaannya seperti apa, terus bagaimana cara menaikkan jenjang karir, atau bisa juga kalian bertanya bagaimana bisa berkembang di perusahaan ini dengan basic yang kalian punya. Ya macam-macam lah yang bisa kalian tanya yang menunjukkan ketertarikan kalian terhadap perusahaan yang kalian daftar. Jadi jangan ibaratnya jangan pasif lah dalam wawancara itu. Kalian juga harus aktif. Ketika diberi kesempatan untuk bertanya ya kalian bertanya. Karena itu bisa bisa memberi respon ya atau kesan bagi si pewawancara bahwa kalian itu tertarik sama perusahaan yang kalian daftar ini. Jadi setelah itu barulah aku keterima dan bisa bekerja di BUMN ini. Sebenarnya banyak tahapan-tahapan yang aku lihat sih di FHCI tahun ini ya, banyak tahapannya sebenarnya. Nah inilah kalau misalnya rekrutmennya bersama itu tahapannya pasti banyak guys. Dan kalian harus persiapan matang-matang untuk bisa ngikut di FHCI ini. Jadi jangan cuma asal daftar aja, tapi harus ada persiapan juga buat kalian ngikutin, dan semoga ya bisa keterima guys. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih yang bisa aku ceritain. Ya tergantung sih kalian mau nanyanya apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar, mau diskusi juga silahkan. Ya aku bakalan berusaha buat balesin komen kalian. Dan sebenarnya itu aja sih garis besarnya selama aku kerja di BUMN, dan ini udah tahun kedua dan aku ditempatin di luar daerah. Ya menurut aku ya survive aja ya. Jadi nggak terlalu dibawa pikiran karena kita di luar daerah jadi gimana ya, nggak juga. Dan kan banyak teman-teman juga, dan ya kita harus bisa beradaptasi lah dengan situasi dan kondisi yang baru. Oke, jadi sekian aja video dari aku dan ya cerita dari aku ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan atau mau diskusi atau mau cerita juga tentang pengalaman kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Thank you guys. Oke, satu lagi buat kalian yang nanya kenapa sih aku main game ya di channel ini, bukan bahas-bahas kayak gini. Ya karena ingin melepas penat aja guys. Masa di YouTube bahas kerjaan lagi. Jadi bahasnya hiburan-hiburan aja. Jadi bisa diimbangin lah antara kerjaan dan hobi ya guys ya. Jadi sekian aja dan thank you guys.